Saudara, dan hari-hari ini Tuhan bicara cukup nyata, terutama buat hidup saya. Saudara, dan saya sungguh-sungguh berdoa biar firman ini juga jadi berkat buat saudara semua. Saudara, suatu hari Tuhan beri judul dalam hidup saya adalah The Greater the Attack, The Greater the Blessing. Saudara, semakin besar akan serangannya, semakin besar juga berkat yang Tuhan sedang sediakan di tengah-tengah kita. Oke, saudara, dan hari itu ketika saya melihat itu, Tuhan mulai ajari saya tentang seorang yang bernama Nehemia. Saudara, hari itu Tuhan menaruh akan hati Tuhan menaruh akan visi Tuhan untuk di hati Nehemia untuk membangun ulang akan reruntuhan dari tembok Yerusalem. Saudara, dan hari itu ketika ada visi Tuhan yang diberikan dalam hidup Nehemia, dan begitu Tuhan mengkonfirmasi akan pesan Tuhan mengkonfirmasi akan tugas dari hidup Nehemia. Ketika konfirmasi datang, datanglah konfrontasi. Saudara, itu adalah hal yang biasa jika kita bisa melihat akan pola di Alkitab, bahwa setiap kali Tuhan mengkonfirmasi sesuatu, maka iblis akan datang dengan konfrontasinya. Iblis akan datang dengan menjatuhkan oposisi dari segala macam arah. Entah bagaimana iblis bisa mengirim orang-orang tertentu untuk mengancam, menghentikan Nehemia dan sebagainya. Dan satu tujuan dia adalah ingin untuk menghentikan apa yang menjadi visi Tuhan dalam hidup Nehemia. Saudara, tapi ketika kita melihat akan kisah ini, kita selalu berpikir bahwa itu biasa aja, cerita yang biasa. Tapi saudara perlu mengerti, membangun itu sulit, ditambah membangun dan diolok-olok itu tambah sulit, saudara. Membangun aja sudah sulit, melakukan dan Tuhan mau sulit. Kenapa? Saudara, Nehemia itu dia tinggal di istana, dia itu orang punya jabatan yang tinggi dekat dengan raja, dia tinggal di istana, dia punya segala macam kenyamanan, tapi dia tinggalkan semua ibaratnya hanya untuk membangun akan tembok Yerusalem. Ya entah dia akan menikmati atau enggak, ya nggak tahu, saudara. Orang dia tinggal di istana, dan harusnya dia nggak perlu bangun dan hidupnya tetap oke. Tapi hari itu ketika visi Tuhan diberikan dalam hidup seorang Nehemia, konfirmasinya datang, tapi juga datang konfrontasi, saudara. Tapi hari itu lihatlah akan reaksi Nehemia. Nehemia 6 ayat yang ke-9. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat. Sekali lagi, tetapi aku justru berusaha sekuat. Hari itu di tengah-tengah orang mengolok Nehemia, di tengah-tengah orang menghina Nehemia, di tengah-tengah orang mengkonfrontasi Nehemia,
Atau kita akan jadi orang yang mungkin ada berkata, Tuhan aku sudah gak punya iman untuk itu. Membangun pun sudah tidak bisa lagi, saudara. Tapi atau kita justru memilih untuk berpegang teguh akan apa yang sudah Tuhan bicara di tengah-tengah kita. Bahkan ketika musuh mencoba menggoncangkan kepercayaanmu, percaya tidak percaya, bersamaan Tuhan juga akan mengkonfirmasi janjinya setiap hari. Tapi kita harus mendengarkan, saudara. Saudara, dari dulu saya selalu berdoa, doa saya begini tiap pagi, saudara. Saya berkata, Tuhan, hari ini bicara. Engkau mau apa? Bicara. Kalau aku salah, bicara. Kalau aku benar, juga bicara. Saya mintanya supaya apa? Jelas, saudara. Tapi ketika itu Tuhan mulai ajari saya dan doa saya mulai berubah. Doa saya mulai berkata, Tuhan, Engkau itu sudah seringkali banyak bicara, tapi kitanya yang gagal mendengarkan. Tuhan sudah mencoba mengkonfirmasi melalui berbagai macam cara, tapi kita tidak pernah mendengarkan. Kenapa kita gagal menyadari akan jawaban Tuhan dalam hidup setiap kita? Padahal kenyataannya Tuhan sudah memberi jawaban berkali-kali, konfirmasinya berkali-kali, tapi seringkali kita yang bandel, kita yang dablek, saudara, kita yang keras kepala, kita yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Saudara, hari itu di rumah terjadilah perlombaan antara bocil-bocil di rumah. Karena adik Jaden Koko Bawang gak dianggap, saudara. Ada perlombaan Koko Jet, Koko Judah, dan Cecerut. Dan hari itu perlombaannya adalah tebak-tebak kuis, saudara. Dan kita mulai kuis yang paling simpel. Hari itu karena yang tujuan kita mengajari yang paling besar, tapi yang dua paling kecil ngikut, jadi mau tidak mau ikut tambah-tambahan. Dan terjadilah kuis 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 3. Dan hari itu yang menjadi juru pertanyaan adalah Ibu Kesha, saudara. Di sekitarnya hanya seperti saksi awan di langit yang memberikan semangat untuk Koko Jet dari itu. Saya duduk di paling belakang, saya menghadap ke Jet, saudara. Dan begitu mamanya nanya 2 tambah 2 berapa, saya akan jadi yang baik, saya akan bercakap begini. Tapi saudara, karena Jet matanya ngelok ke mamanya, melirik pun tak berani, saudara. Ini anak anak baik sih memang, saudara. Melirik pun tak berani. Saya sudah mencoba ke belakang, dia gak berani, dia lihat mamanya lagi. Dia pikir, sudah kasih tanda begini-begini, saudara. Ya di belakang juga sama saya heboh sendiri. Itu kasih jawaban. Tapi mereka juga gak tahu ini angka berapa. Itu dia tahu saya kasih jawaban, tapi mereka gak tahu jawabannya berapa. Tapi jadi bingung, saudara. Saya udah kasih begini-begini. Tetap jadi sampai akhirnya waktu selesai tengok. Dan anak ini cukup kompetitif, nangis, saudara. Aku kalah lagi. Dan begitu nangis, saya bilang, Jet, kok nangis? Iya, saya bilang, karena Jet gak ngerti. Loh, iya udah kasih jawabannya, tapi karena kamu tidak melihat. Dan ada yang paling kecil lebih semangat lagi, saudara. Saya bisa ngerti gak, itu seringkali Tuhan dengan kita, saudara. Tuhan udah ngasih kita konfirmasi, nah ini loh, nah kamu mau apa? A atau B, Tuhan kasih A. Kita A atau B ya. Dan Tuhan berkata, nah A, kayak saya dibuat begini-begini. Tapi kita yang gagal untuk melihat dan mendengarkan suara Tuhan. Saudara, dan saya sungguh berdoa, ketika konfrontasinya makin kencang, konfrontasi iblis semakin kencang menggaung di telingamu, saya berdoa kita punya kesensitifan telinga, dan kita terus mendengar konfirmasi Tuhan dalam hidup setiap kita. Telinga yang tidak pernah gagal mendengar akan konfirmasi Tuhan. Dan kita harus belajar apa, saudara? Berdoa kita harus punya seperti Samuel, di mana ketika hari
berkata, "Ya Tuhan, aku mendengarkan." Saudara, saya sungguh berdoa, setiap kali suara gaungan konfrontasi semakin besar, pastikan kita juga mendengar suara gembala kita jauh lebih besar, saudara. Caranya gimana? Baca kitab, saudara. Kau bisa baca Alkitab, kau bisa dengarkan penyembahan, kau bisa dengarkan firman, banyak. Sekarang hari dengan teknologi yang ada, 24 jam pun bisa, kan? Tinggal kuat-kuatan kuota, saudara. Tapi kau bisa dengarkan firman 24 jam. Gaungan firman Tuhan jauh lebih keras daripada suara konfrontasi. Karena Alkitab berkata, Ulangan 28, jika engkau baik-baik mendengarkan, saudara, bukan cuma sekelibat atau hanya sebentar-sebentar, tapi jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tapi kita berkata, dengarkan, benar-benar dengarkan suara Tuhan Gembala kita. Saudara, tapi sekali lagi, namanya iblis, dia tidak akan pernah berhenti untuk terus menyuarakan suara. Saudara, yang kebanyakan dari kita itu seringkali memilih diam. Tiap kali iblis suaranya bergema, kita jadi orang yang diam. Dan kita berpikir, oh ya, kalau kita diam, iblisnya juga nggak nyerang, kok salah. Iblis itu habit nature-nya pembunuh, pembinasa keji, pembohong. Jadi kalau dia diam aja, itu nggak mungkin dia diam saja. Dia tuh tugas dia, habit dia itu adalah membinasakan. Tapi seringkali ketika kita mendengar akan suara-suara yang bukan dari Tuhan, kita diamkan. Tapi kalau kita diamkan, kita tidak berhati-hati, kita tuh lama-lama mulai percaya dengan kebohongannya. Kita nggak mungkin berpikir, mungkin aku nggak cukup baik, mungkin aku nggak mendengar suara Tuhan dengan benar, mungkin ini bukan untuk aku, mungkin ini pelayanan ini bukan punyaku, mungkin panggilan ini bukan panggilanku, mungkin teman-teman ini bukan lingkungan yang harus aku tinggal, mungkin begini, mungkin begitu. Saudara harus mempertanyakan, dan lama-kelamaan saudara akan berpikir itu adalah kenyataan, saudara. Dan jika kita tidak hati-hati, suara itu akan mengecilkan iman kita dan pengharapan kita. Dan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Saudara, dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara, untuk bisa ditelan itu besar atau kecil? Kecil. Hari ini minum obat aja, kegedean selama ditelan. Obat aja harus kecil. Dan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum mencari. Dia tak menekan semua orang, dia mencari orang yang bisa ditelan. Artinya dia cari orang-orang yang imannya makin kecil, pengharapannya makin kecil, cintanya makin kecil, semuanya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, dan ujung-ujungnya dia tangkap dan dia telan orang itu. Tapi dia tidak akan pernah bisa menelan orang yang punya iman yang besar. Dia tidak pernah bisa menelan orang yang punya pengharapan yang tinggi kepada Tuhan. Dia tidak pernah bisa menelan orang yang cintanya luber, meluap dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam roh engkau seperti manusia raksasa yang besar. Dan makin besar manusiamu, engkau nggak bisa dapat ditelan. Tapi Alkitab juga berkata, lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama. Alkitab berkata, lawanlah dengan iman. Saudara, sekali lagi, jika saudara melihat, iya, tapi kok rasanya kok tambah kencang, peperangan tambah intens. Tapi saudara, setiap kali persis sebelum terobosan terjadi, peperangan akan selalu terlihat sangat intens. Entah bagaimana, tiba-tiba itu akan menjadi lebih mencekam. Tepat sebelum pintu terbuka, tekanan meningkat.
seperti pelayan yang lari-lari aja lah. Tugasnya lari-lari, tugas-tugasnya biasa-biasa aja. Tapi ketika hidupmu semakin buat makin gila-gila, serangan akan semakin intens. Tapi itu bukan karena kamu lemah dan gampang diserang. Justru karena dia tahu kamu kuat, dia coba lemahkan kamu. Dia coba narik kamu ke bawah. Kalau dia mencoba narik kamu ke bawah, artinya posisimu di mana? Di atas. Tapi dia akan coba turunkan kamu ke bawah. Nah, persoalannya sekarang banyak anak-anak Tuhan. Aku mulai pelayanan, keluargaku berantakan. Aku mulai ini, kuliahku, bisnisku berantakan. Aku mulai hidupku berantakan. Itu bukan karena salah dalam tugas Tuhan, tapi itu justru serangan iblis. Karena jangan-jangan artinya engkau berada di posisi yang tepat. Karena sekali lagi, iblis tidak akan menyerang orang yang duduk diam. Iblis hanya menyerang orang yang maju, bergerak maju ke depan. Saudara, sekali lagi, iblis akan menyerang dia karena dia tahu apa yang ada di dalam kita. Dia coba tanamkan ketakutan karena dia tahu jika kita berpegang pada firman, tidak akan ada yang bisa menghentikan kita. Hari ini perhatiin deh, apa yang paling melemahkan engkau? Apa yang iblis coba serang dalam hidup? Karena bisa jadi itu adalah justru senjata yang paling ampuh, yang paling iblis takutkan jika itu mengalami breakthrough dalam hidup. Entah identitasmu, entah suaramu, entah mungkin tarianmu, entah apapun. Tapi kau harus perhatikan, karena itu bisa jadi adalah senjata yang paling iblis takutkan. Saudara, lihat kehidupan Yesus persis sebelum dia dibaptis, tepat setelah surga terbuka dan Bapa mendeklarasikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Apa yang terjadi? Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh malaikat. Tidak, saudara, dicobai oleh iblis. Mari kita dengarkan dulu, saudara, ya. Kenapa? Karena sekali Tuhan mau memulihkan semangat yang patah di tengah-tengah kita. Iblis akan mencoba mematahkan semangatmu, tapi Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu, bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan kekuatan Tuhan. Tapi saudara belum mengerti strategi iblis, saudara. Kalau saudara nggak ngerti, saudara ditelan mentah-mentah. Karena begitu Yesus dibaptis dan dia Tuhan membuka surga. Tepat setelah konfirmasi datang, konfrontasinya datang. Dicoba iblis, diserang apa identitasnya, diserang apa tujuanmu, diserang apa perjanjianmu. Iblis mau kita lupa siapa kita. Iblis mau kita mempertanyakan apa yang sudah Tuhan katakan. Iblis mau putar balikan semuanya. Dan dia akan menggiring engkau masuk ke dalam pintu yang lebih kecil dari apa yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Dan itu cara kerja iblis, saudara. Dan saya terlalu melihat terlalu banyak orang ditelan hari-hari ini. Orang mulai nggak mau ke gereja, orang mulai nggak mau persekutuan, orang mulai nggak mau ibadah. Alasannya aku luka sama ini, aku begini sama orang ini, aku begini sama ini. Gereja itu munafik, persekutuan itu munafik. Ya memang semua orang sakit kok, saudara. Iya kan? Tapi kita kan orang sakit yang tahu kita butuh Tuhan. Tapi sekali lagi, saudara, Tuhan sungguh-sungguh merindukan anak-anaknya untuk engkau tidak mudah ditelan oleh iblis. Saya sungguh-sungguh berdoa karena apa yang akan Tuhan janjikan di depan itu jauh lebih dahsyat, jauh lebih ajaib dari apa yang kita pernah pikirkan. Tapi hari ini, saudara, jangan biarkan iblis mengecilkan imanmu, jangan biarkan iblis mengecilkan pengharapanmu, jangan biarkan iblis mengecilkan urapan dan kuasa di dalammu. Tapi pastikan manusia rohmu makin hari makin besar, makin perkasa, makin kuat di dalam Tuhan, sehingga akan kau langkahi di bawah kakimu.
kita makin kuat di dalam Tuhan. Dan jika hari ini peperanganmu semakin intens, itu tanda bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang besar dalam hidup saudara. Berhenti fokus pada hal-hal yang gak penting. Saya tahu kenapa seringkali kita capek. Kita terlalu fokus pada hal-hal yang gak penting. Tapi namanya iblis, di tengah-tengah perjalanan dia akan kasih barang ini, kasih masalah ini, kasih tentang orang ini, kasih tentang ini, kasih tentang ini. Tujuannya apa? Supaya kita yang dari berjalan lurus belok. Saya selesai jalan lagi. Nanti lepas semuanya setelah kamu berhenti. Saudara, Jaden itu dia lagi belajar merangkak. Sekarang sudah mulai bisa jalan. Kemarin bisa jalan 7 langkah, lumayannya. Sudah mau setahun jalan dia. Tapi sebelum dia ngerangkak. Sudah ini anak, namanya masih kecil ya, gampang distract. Dia ngerangkak, dia lihat saya dari jauh, dia mau saya sudah ulurkan tangan, dia ngerangkak. Tiba-tiba kokohnya mengeluarkan mainan, ngerem mendadak. Jadi ngerem, duduk, mengok, belok kanan. Nanti kalau sudah saya udah lagi jadi katanya mau ke sini. Dia ingat lagi, oh ya, aku mau ke ya. Dilepaskan mainannya, lihat saya ngerangkak lagi ya. Di tengah-tengah jalan, cecenya manggil Jaden, ngerem lagi, belok lagi, main sama cecenya, lupa sama saya. Nanti saya jadi Jaden, dia lihat saya kayak orang ingat tuh saya. Oh iya ya, saya mau sana. Sudah begitu saya lihat itu, dia berkata, iblis itu kerjaannya kayak begitu. Dia akan coba mendistract, dia akan kasih kamu masalah ini, masalah itu. Tujuannya apa? Mengalihkan fokusmu. Mengalihkan fokus. Sudah percaya nggak percaya? Karena iblis akan kirim masalah dengan sesama. Saudara, saya itu dulu berpikir di gereja itu atau di persekutuan dalam pelayanan itu nggak ada drama, saudara. Tapi ternyata banyak banget dramanya, saudara ya. Saya kadang sampai mikirin kalau dijadikan telenovela bisa per episode mengalahkan DGS, saudara ya. Zaman dulu ada sinetron, sampai beratus-ratus episode. Tapi kenapa sih? Kenapa ada drama di tengah-tengah kita? Nanti sebentar, aku udah dikawin pulang. Itu hal-hal yang gak penting. Tapi bisa coba mengalihkan fokusmu dari hal-hal yang seharusnya kita fokus. Tapi saya suruh berdoa, kita tidak terpancing dengan kanan dan kiri kita, tapi kita arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Karena Mazmur 16 ayat yang ke-8 berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Arahkan matamu ke Tuhan dan jangan kepada yang lain. Sudah berkali-kali saya juga kepingin berhenti dari semua ini. Saya kadang-kadang mikir Tuhan capek meletikan ke semuanya. Kalau sudah saya boleh jujur, kenapa keringat saya ngocor hari ini sudah dibilang panas banget enggak? Karena saya capek sudah. Seminggu yang luar biasa dan dahsyat. Kalau sudah mau tahu, saya kemarin tiba-tiba STT S2 yang selama ini saya sekolah tutup, harus transfer, cari STT lain. Tak pikir-pikir kok aku mumet diri golek STT, mengingat bahwa saya punya saudara yang punya STT di Bekasi kan, saudara. Akhirnya saya ke sana, ditolong, udah dilihat semua transfer nilai oke, sip, bisa, yuk mari buat tesis. Langsung buat, saudara, langsung buat. Saya tanya, Bu, ujiannya kan bulan depan kan? Ya, minggu depan ya ujiannya. Ajaib. Minggu depan, iya minggu depan sekalian. Bisa lah, kayak orang khotbah. Apa kayak orang khotbah? Orang khotbah gak ada Q&A, saudara. Ini udah kayak orang khotbah, saudara, kan ada Q&A-nya 45 menit lagi.
Cuma suruh ngomong 10 menit, sisanya 45 menit ya. Tapi saya mengucap syukur. Saya bilang, tapi saya nggak bisa offline. Kenapa online? Ujian online tengah-tengah shir gitu. Saya mengucap syukur baik-baik dan baik. Saya sih diberi bocoran harusnya lulus, saudara ya, harusnya lulus. Saudara. Tapi setelah semuanya jujur dan capek. Secara fisik capek. Tapi satu hal yang membuat saya memutuskan untuk tidak berhenti karena saya memilih untuk memandang kepada Tuhan. Saudara, memandang kepada manusia itu mengecewakan. Saudara, kalau hari ini saudara di tempat ini, kalau saudara lihat saya, sudah pasti akan kecewa. Buat semua pelayan, Harvey, semua kalau saudara ikut dalam pelayan ini karena saudara lihat saya, sudah pasti akan kecewa. Mungkin karena saya nggak nyapa saudara, saya lupa namamu, saya lupa nyelamatin ulang tahunmu, saya lupa ngasih kamu kado. Dan saudara pasti kecewa dengan hal itu. Tapi selama mata kita memandang kepada Tuhan, itu yang membuat kita satu suara, satu segera, satu langkah. Karena tujuan kita sama-sama ingin menyenangkan hati Tuhan. Tapi mata kita harus terarah kepada Tuhan. Dan begitu mata kita terarah kepada Tuhan, apapun alasannya, saudara punya 1000 macam alasan, tapi kita cuma punya cukup satu alasan, yaitu menyenangkan hati Tuhan kita. Dan itu akan membuat kita terus maju dan tidak akan pernah goyah. Kemarin Bu Nani sampai firman dengan sangat luar biasa. Saya nggak tahu saudara streaming atau enggak, tapi firman itu jadi kekuatan dalam hidup saya. Alon-alon tapi kelakon. Kelihatannya lambat. Saya bilang betul, saya ngaku depannya saya katakan kemarin. Saya ngaku depan Bu Nani. Saya bilang saya tuh kalau ngeliat orang lain bedak-bedik jadi, saudara ya. Saya pikir kok enak hidupnya. Saudara saya tuh mau S2, saya tuh kenapa nggak bangga banget saudara ya. S2 tuh saya tuh udah S2 dari sejak papa saya masih hidup. Saya bisa bayangin S2 9 tahun tuh S2 apaan, saudara. Terus sudah berubah dari STDR gitu, saudara. Tapi saya lihat yang lain, waduh, gampang banget. Saya lihat saudara-saudara saya lihat Joshua S3 sampai jadi dokter, sudah keren banget. Saya lu mau S2 aja 9 tahun lebih malah. Saya bilang Tuhan kok yang itu kayak cepet, beda-beda cepet. Kita punya tempat ini kan lama kan saudara. Dari tahun berapa kita mulai SRK? Semarang itu 2021. Kita baru punya tempat ini 2025. Orang lain setahun putus, celik jadi saudara. Kita loh putar, kita kan celik kan, dulu ke sana kan. Dari ujung sampai ke tengah kota, balik ujung lagi ke pinggir. Lalu kita bisa keliling di kota loh saudara. Di mana-mana sampai ada orang Magelang nyari saya diputeri. Bekas tempatnya saya kan diputeri. Saya nyari hadiah di mana? Sampai di Brigade dikasih tahu sudah pindah ke sini. Biasa diputar ini mana? Saya lihat saudara-saudara kalau saya boleh jujur ya, saya tuh dibodohin dengan saudara-saudara saya tuh sama rumah. Mereka sudah bikin rumah, saya tiap tahun ditanyain, rumahmu sudah jadi belum? Yang paling suka cuma Bevis tuh loh saudara, ngomong streaming, siapa tahu dengar orangnya. Tanya terus, rumahmu sudah jadi belum Bev? Aku pengen nginep, ya boleh nginep sekarang, nggak apa-apa sama tukang ya. Nggak ada. Tiap bulan dia tahun lalu dia lagi, kamu rumah udah jadi, rumahku sudah jadi, rumah Joshua udah jadi, rumahku udah jadi. Dalam hati saya bilang, ya bohong dia bilang. Dia digodain terus. Dia saya bilang, ya Tuhan jangan tuh rumah beda-beda jadi loh saudara. Tapi saya kira kok rasanya kok lambat sekali. Dan kita percaya percepatan, ya benar dua percepatan, penggenapan akan janji Tuhan. Tapi satu hal yang saya dapat dari yang tadi malam yang Bu Nani sampaikan, saudara, setiap orang waktu tumbuhannya itu lain-lain. Sama-sama tanaman, tapi waktu tumbuhnya bisa lain. Kalau tahu gini cepat, saudara, tumbuhnya ya tak. Tapi kalau pohon, gak secepat itu. Tapi satu hal saya terlalu percaya, saya memilih untuk percaya bahwa Tuhan pegang kendali atas semua. Dia tahu apa yang sedang dia perbuat buat
percaya atau tidak percaya itu keputusan kita, saudara. Tapi hari ini saya sungguh berdoa setiap kita mari memutuskan untuk memilih untuk percaya bahwa Dia punya rancangan yang jauh lebih baik dan waktunya jauh lebih sempurna daripada setiap kita. Satu doa saya, Tuhan, gak apa-apa kalau lambat, yang penting kita berakar kuat di dalam Tuhan. Jangan cepat-cepat tapi gak punya akar, saudara, karena angin ketiup. Tapi saya berdoa, jika hari kita mengalami proses demi proses, mari belajar menikmati setiap proses dan kita memilih untuk berakar kuat di dalam Tuhan. Dan saudara, jika mau percaya kepada Tuhan, ada semangat yang akan kembali di tengah-tengah kita, ada iman yang akan kembali di tengah-tengah kita. Dan karena kita percaya, kita memilih untuk percaya, Dia sedang merangkai, Dia sedang merekayasa hidup kita dengan luar biasa dan ajaib.